anggota provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai pengawas TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk sudah turut andil, sudah turut mengikuti dan menyaksikan peluncuran pemetaan kerawanan TPS. Ada beberapa TPS yang sudah ada ratusan ribu TPS yang dipetakan oleh Bawaslu kerawanannya. Menjelang pemungutan suara nanti yang ada 9 indikator yang sudah dipetakan Bawaslu, kerawanannya apa saja, dan bagaimana rekomendasi Bawaslu untuk kemudian kerawanan ini dapat diantisipasi agar kemudian dapat terjaga maupun kesehatan dapat tetap senantiasa terjaga. Bagaimana hasil pemetaan kerawanan tersebut atas rekomendasi Bawaslu akan langsung disampaikan oleh Bapak Afidrin. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Afidrin. Terima kasih, Detri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman media dan juga para hadirin yang datang pada ruangan media center ini dan juga hadir yang hadir lewat Zoom dan YouTube, Pak Bagja, Komisioner Bawaslu, dan juga Bu Ratna Dewi Petarolo. Bawaslu yang nanti persiapan pengawasan kita di masa tenang sebelum pemilihan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu yang diamanatkan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan juga jajaran kita adalah bagaimana kita memetakan potensi kerawanan, dan diantaranya adalah juga perintah untuk memetakan kerawanan di TPS, karena TPS ini menjadi ajang pertarungan para kandidat dan semua tim yang terlibat untuk proses pendulangan suara. Jadi pemilih bisa menyampaikan pilihannya hanya ketika dia di TPS, atau kecuali jika ada prasyarat-prasyarat lain seperti yang sakit, didatangi, dan lain-lain. Oleh karena itu, Bawaslu merasa penting untuk memetakan kerawanan di TPS sebagai antisipasi dan juga pengingat ini kepada jajaran kita, jajaran pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, pengawas kecamatan, dan juga pengawas kabupaten kota, pengawas provinsi di daerah yang menggelar pilkada. Dalam konteks itu, Bawaslu kemudian membuat sejumlah indikator apa yang dinamakan dengan TPS rawan. Ada 9 hal yang kita cek dan kita perinci masing-masingnya berapa jumlah TPS rawan berdasarkan ciri indikator yang kita munculkan. Sebelum TPS rawan ini kita sampaikan, kami juga ingin menyampaikan, meskipun tugas utama penurunan APK di masa tenang ini menjadi tugasnya KPU dalam peraturan KPU kali ini, tetapi Bawaslu dengan inisiatif dan kerjasama dengan semua pihak, pastinya juga dengan KPU dan Satpol PP, sudah menerbitkan 409.796 unit alat peraga dan bahan kampanye di seluruh daerah pilkada yang menyelenggarakan pilkada. Adapun pemetaan kerawanan TPS ini diambil dari sedikitnya 21.250 desa kelurahan yang menyampaikan laporan lewat sistem pengawasan kita di 31 provinsi. Jadi satu desa itu kan bisa sampai puluhan atau bahkan ada yang ratusan TPS. Jadi basisnya kita ambil dari per desa. Hasilnya adalah seperti yang ada dalam tabel seperti di bawah ini. Pertama, kerawanan dari sisi TPS yang sulit dijangkau karena faktor geografis, cuaca, dan keamanan sebanyak 5.744. Kedua, lokasi TPS yang tidak akses bagi penyandang disabilitas sebanyak 2.442. Apakah TPS ini ada undak-undakan, ditaruh di lokasi yang lebih tinggi sehingga butuh usaha lain bagi pemilih
berkebutuhan khusus untuk mengakses. Ketiga, penempatan TPS yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya di lokasi sempit, dalam ruangan dan seterusnya, itu sejumlah 1.420. TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, terdaftar ganda, tidak dikenali, dan yang terdaftar di DPT. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa pemilih masuk DPT belum perekaman, dan juga ada orang yang sudah merekam dan juga sudah punya KTPL tapi belum masuk, itu juga ada. Jumlah yang kami temukan dari data yang kita tarik 14.534. Ini untuk menjadi perhatian kita. Kemudian juga kelima, TPS yang terdapat pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar. Ini juga masih ada 6.291 dari beberapa hasil informasi, misalnya Dukcapil yang juga menyampaikan jumlah pemilih atau jumlah masyarakat yang merekam itu lebih banyak daripada jumlah orang yang masuk dalam DPT. Keenam, terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS 11.559. Ketujuh, terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS 3.039. Kelapan, penyelenggara pemilihan positif terinfeksi COVID ini 1.023 pada situasi data ditarik. Perkembangan sekarang saya kira bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi dan mencari jalan keluar bisa dilakukan. Kesembilan, penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar login Sirekap saat simulasi. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Jadi secara akumulasi ada 49.390 TPS yang berpotensi rawan dengan 9 indikator yang kita ambil. Adapun kemudian apa yang kita lakukan, tentu sebagai pengawas yang bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan termasuk tahapan di hari H nanti, kami ingin memastikan dan juga memerintahkan jajaran pengawas kami untuk betul-betul mengawasi seluruh proses dengan memedomani protokol kesehatan, dan bagi TPS yang dikategorikan rawan untuk lebih memperhatikan termasuk mengambil langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah koordinatif agar hal-hal yang tidak kita inginkan di perhelatan pilkada di saat wabah ini bisa benar-benar terantisipasi dan pemilih datang ke TPS kemudian mendapatkan pelayanan dan fasilitasi yang memadai dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim untuk laporannya. Jadi memang berdasarkan analisis Bawaslu melalui sistem yang digunakan oleh Bawaslu ada sekitar 49.000 TPS yang dinilai masih rawan, baik dari lokasi daftar pemilih, bahkan masih ada HPS yang ternyata deteksi terinfeksi COVID-19 dan ternyata tidak ada penggantinya. Hal-hal seperti ini tadi disampaikan Pak Afif harus dapat diantisipasi baik oleh pengawas pemilu maupun KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan, terutama di pemungutan suara pada 9 Desember nanti. Selanjutnya akan disampaikan tambahannya oleh Ibu Dewi Ratna Petalolo sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Afif, Pak Rahmat Bajal, yang saya hormati Mbak Devi, panggilan sekalian yang sudah hadir bersama kita di forum pada siang ini dalam rangka kebetulan untuk kami TPS rawan ini sudah disusun tentunya oleh tim yang sudah diberikan tugas untuk melaksanakan hal ini. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Afif. Pada prinsipnya Bawaslu melakukan berbagai upaya bagaimana bisa memberikan pengawalan yang sebaik-baiknya pada proses pemilihan waktu 2020 ini yang dilaksanakan pandemi COVID-19.
beberapa di seluruh Indonesia di 200 para itu berdasarkan sampel yang kami tarik ya, jadi kalau 9.390 yang masuk kategori pemeriksaan. Nah tentu ini penting bagi kita semua untuk melakukan langkah-langkah pencegahan juga antisipasi jika kemudian ada dugaan pelanggaran yang terjadi akibat dari kondisi TPS yang sudah kita deteksi sejak awal, baik yang kondisinya berada pada suatu rawan lokasi yang sangat sulit atau pada TPS yang ternyata masih ada potensi pelanggaran karena atau TPS yang terkait dengan jaringan yang COVID-19. Karena TPS ini bagaimana kita ketahui adalah satu-satunya tempat yang secara undang-undang untuk digunakan sebagai tempat pemungutan dan penghitungan suara, sehingga tidak ada tempat lain kecuali tempat lain dalam undang-undang yang bisa digunakan, sehingga fungsi TPS ini sangat penting sebagai bagian untuk memberikan kepastian dalam perlindungan hak konstitusional. Mohon maaf Bu Dewi, suaranya kurang terdengar jelas kata teman-teman yang mungkin suaranya bisa. Setelah itu yang dipaparkan oleh pimpinan di sini bisa menuliskannya di kolom chat seperti biasa. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ulangi, sudah terdengar dengan jelaskah? Ya, saya ulangi dari 9 kerawanan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Afifuddin, memang ada potensi terjadinya pelanggaran jika kondisi ini tidak terbenahi atau tidak tertangani secara baik. Misalnya TPS yang sulit dijangkau, ya, atau ada lokasi TPS yang tidak bisa diakses bagi pemilih penyandang disabilitas. Karena ini berpotensi bisa menghilangkan hak pilih masyarakat, ya, karena kondisi TPS yang tidak mudah untuk didatangi, maka kemudian pemilih yang sudah memiliki hak pilih kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini tentu bisa berpotensi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan sengaja menghilangkan hak pilih dari masyarakat atau pemilih. Kemudian yang kedua, penempatan TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan. Nah, ini tentu akan berpotensi terjadinya pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan PKPU 13 tahun 2020. Kemudian juga berikutnya, TPS terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT. Nah, jika kondisi ini tidak terselesaikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau ada tindakan pembiaran dari oknum penyelenggara ad hoc di tingkat KPU, maka ini berpotensi akan menimbulkan pelanggaran di mana warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih tapi diberi kesempatan untuk memilih. Nah, ini tentu ada pelanggaran tindak pidana pemilihan. Demikian juga sebaliknya, pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak diberi kesempatan untuk memilih, maka ini bisa berpotensi terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yaitu menghilangkan hak warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, teman-teman sekalian,
Di sini kita melihat begitu pentingnya ya penyusunan TPS rawan ini sebagai bagian penting dari Bawaslu untuk merencanakan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan bagaimana mengambil tindakan cepat dalam proses penanganan pelanggaran jika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, hari ini kami melakukan peluncuran untuk TPS rawan. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif. Karena perlu saya tekankan pada setiap tahapan yang sudah berjalan, hampir tidak ada tahapan yang tidak terjadi pelanggaran. Semua tahapan berdasarkan data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu berlangsung dengan pelanggaran, dan potensi itu juga tentu masih mungkin terjadi pada tahapan pemungutan data yang disumbangkan oleh kondisi TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sedikit potensi pelanggaran ini, kerawanan-kerawanan ini jika memang tidak diperbaiki atau diantisipasi baik oleh Bawaslu maupun jajaran KPU, tentu akan memunculkan pelanggaran yang kemudian salah satunya berefek pada baik pada hak pilih maupun pada kesehatan. Dan seperti Bu Dewi sampaikan juga kemarin, saya ulangi lagi bahwa memang pada setiap tahapan potensi pelanggaran masih selalu ada. Saya sudah melihat itu Pak Bagja sudah mencoret-coret apa yang mau disampaikan. Kita perlu berlama-lama, silakan Pak Bagja. Terima kasih Mbak Detri, Pak Afif dan Bu Dewi, teman-teman yang saya hormati. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Afif dan Bu Dewi. Sekarang bagian penekanan. Pertama adalah yang tadi disebutkan bahwa Bawaslu menilai KPPS yang terkonfirmasi positif COVID, sehingga kemudian apakah pada saat hari H bisa melaksanakan tugas atau tidak. Jika tidak melaksanakan tugas, apakah ada penggantinya. Jika tidak ada penggantinya, bagaimana skenario yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman KPU dalam menanggapi hal tersebut. Nah, antisipasi KPU perlu kita dengarkan, perlu kita dorong secara bersama karena ini tugas kita bersama dalam penyelenggaraan pilkada kali ini. Jadi kami mengharapkan teman-teman KPU itu mengantisipasi dan berkoordinasi di tingkat jajaran provinsi dan kabupaten kota dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Dan juga kebijakan yang dilakukan oleh KPU RI itu juga harus jelas sehingga tentang kendali terhadap permasalahan bisa terukur dengan baik, khususnya pada hari H. Kemudian dengan adanya Sirekap, dengan adanya kemudian TPS yang melaksanakan simulasi perhitungan suara yang tidak ada jaringan internet, jaringan terkendala dan lain-lain, perlu ditekankan oleh teman-teman KPU bahwa pelaksanaan tugas utama adalah secara manual. Sehingga kemudian Sirekap hanya sebagai alat bantu sesuai dengan rapat dengar pendapat di Komisi 2. Oleh sebab itu jangan sampai alat bantu menghilangkan atau membuat tidak konsentrasinya KPPS dalam menjalankan tugas utama. Ini perlu kita tekankan karena nanti jika terjadi dipaksakan untuk Sirekap dan lain-lain maka akan terjadi permasalahan fokusnya para KPPS dalam melaksanakan tugas. Sehingga kemudian terbelah dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, rawan diprotes saksi ataupun pengawas TPS dan lain-lain. Ini perlu kiranya patut dicermati dengan baik oleh teman-teman KPU. Dan juga ketiga adalah kami menemukan adanya pengiriman surat undangan itu tidak melalui PPS petugas yang resmi, disebarkan melalui satpam atau di perumahan sehingga kemudian ada dugaan disalahgunakan dengan mengikut sertakan bahan kampanye. Karena yang melakukan pengiriman surat undangan bukan petugas dari KPPS maupun PPS yang bertugas yang sewajibnya mengirimkan surat undangan. Hal ini patut kiranya menjadi perhatian penuh dari teman-teman KPPS, PPS, bahkan KPU Republik Indonesia untuk mengingatkan kembali jajarannya
agar melaksanakan tugas dan fungsi secara baik. Dan kemudian adalah banyak hal-hal yang kemudian patut kiranya kita dengarkan dari teman-teman Komisi Pemilihan Umum, bagaimana rentang kendali pada saat pelaksanaan di hari H, masalah distribusi logistik, apakah kurang terkendala atau bagaimana, ini yang perlu kita dengarkan di 1 hari ke depan, karena masa inilah masa-masa krusial untuk kemudian segala permasalahan tanggal 9 bisa diatasi. Demikian Bapak Ibu, Mbak Detri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja. Kalau saya boleh menggarisbawahi menyoroti bahwa saat ini kita menunggu pentingnya antisipasi KPU dan bagaimana KPU berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu di provinsi dan kabupaten kota, dan sangat penting kita ingin tahu juga apa jawaban KPU dari kerawanan-kerawanan yang sudah disampaikan di 49.390 TPS yang ternyata masih rawan dari kesehatan, hak pilih maupun aksesibilitas. Saya melihat belum ada tidak ada pertanyaan. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari Dewi, Pak Afif, tidak ada. Ya. Karena ternyata tidak ada pertanyaan, mungkin sudah sangat jelas gitu ya dari paparan yang sudah disampaikan oleh baik Bu Dewi, Pak Afif, dan Pak Bagja. Saya tutup forum ini, saya tutup diskusi ini. Terima kasih untuk para pimpinan sekalian. Terima kasih untuk sahabat. Mohon izin, ada pertanyaan sudah masuk. Izin bertanya soal kesiapan logistik TPS hingga H-2, apakah masih ada temuan terkait persoalan pengadaan atau distribusi logistik? Ya, terima kasih. Kalau situasi logistik di TPS tentu tidak semuanya bisa dijawab hari ini, karena biasanya sebagian juga akan datang besok dan juga barengan dengan TPS juga akan segera didesain gitu ya. Yang pasti teman-teman di daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang potensial ada cuaca buruk, hujan dan lain-lain, kita minta mereka untuk melakukan semacam kewaspadaan lebih, dan kami sudah menyurati KPU RI terkait pengingat agar apa yang menjadi concern kita soal logistik termasuk APD yang masuk ke masing-masing TPS itu dipastikan bisa terpenuhi dan tersedia di hari H. Ya, belum ada laporan hari ini ya, laporannya ya. Jadi masih dengan KPU. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sahabat Bawaslu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk para pimpinan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan bersama rakyat Kawasi Pemilu bersama Bawaslu tegakkan dalam pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi pagi ada Pak menyampaikan kami beberapa kali dalam PDS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan tanda lonceng kamu. See you next video.